Hai Tribuners, sudah weekend, sudah saatnya untuk mengistirahatkan badan dan juga pikiran tentunya dengan liburan ya. Ratu Sejati menemani Anda di live travel update Sabtu 29 Januari 2022. Seperti biasa, sederet rekomendasi lokasi wisata hingga tips liburan di beberapa wilayah di Indonesia sudah Ratu siapkan untuk Anda. Disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami di berbagai kota. Inilah live travel update selengkapnya. Baik, Tribuners, ini Imlek sudah tinggal menghitung hari ya. Nah, menjelang Hari Raya Imlek, Kelenteng Hosanpyo yang berada di Parung, Kabupaten Bogor mulai bersolek. Persiapannya sudah dilakukan sejak Kamis 27 Januari 2022, mulai dari kerja bakti, membersihkan kelenteng, kemudian hingga memasang lampion baru. Tak hanya melakukan dekorasi saja Tribuners, tapi pengurus kelenteng juga melakukan bakti sosial dengan membagikan sembako ke warga yang kurang mampu. Lalu sudah sejauh mana persiapan Kelenteng Hosanpyo dalam menyambut Imlek? Langsung saja kita ngobrol bareng Rama di sana. Halo, selamat sore Rama. Ya, selamat sore Ratu dan Tribuners dimanapun Anda berada. Baik, Rama boleh dijelaskan seperti apa persiapan Kelenteng Hosanpyo ini menghadapi Tahun Baru Imlek 2022? Silahkan Rama. Baik Ratu, Kelenteng Hosanpyo yang berada di Parung saat ini terus melakukan pekerjaan mempersiapkan diri untuk menyambut Imlek yang jatuh pada hari Selasa tanggal 1 Februari. Nah, saat ini pengurus kelenteng sedang melakukan dekorasi dengan memandikan semua patung-patung yang ada di kelenteng ini, lalu pengurus menurunkan lampion lama dan mengganti dengan lampion yang baru. Nah, pekerjaan dekorasi ini diperkirakan akan selesai pada minggu besok. Jadi ketika Hari Raya Imlek tiba pada hari Selasa nanti, kelenteng ini sudah siap untuk menyambut para umat atau jemaat yang ingin berdoa di kelenteng ini. Demikian Ratu. Baik, kemudian untuk kegiatan di kelenteng ini untuk menyambut Tahun Baru Imlek 2022, ada kegiatan khususkah, Rama? Baik Ratu, untuk kegiatan khususnya tidak ada sebenarnya, tapi setiap Imlek pengurus kelenteng biasanya melakukan bakti sosial dengan membagikan paket sembako kepada kaum duafa, janda, anak yatim, dan juga lingkungan terdekat. Nah, dari pengamatan saya, ada sejumlah paket sembako yang sudah tersedia di dalam kelenteng ini untuk dibagikan. Dan tidak ada target khusus berapa jumlah paket yang dibagikan, tapi itu tergantung dari berapa paket yang didonasikan oleh donatur. Dan itu yang akan dibagikan oleh pengurus kelenteng. Nah, selain itu, biasanya setiap Imlek itu ada barongsai di depan kelenteng, tapi karena situasi pandemi COVID, jadi tidak ada pertunjukan barongsai. Sementara untuk kegiatan lainnya, nanti akan diadakan ibadah yang dimulai pada hari Senin malam sampai dengan pada Selasa siang. Demikian Ratu. Baik, Rama, kemudian terkait dengan pandemi, ini bagaimana dengan penerapan protokol kesehatan nantinya di tanggal 1 Februari 2022 mendatang, Rama? Baik Ratu, seiring meningkatnya kasus COVID-19 di wilayah Kabupaten Bogor, maka pengurus kelenteng menerapkan pembatasan bagi warga yang ingin melakukan ibadah. Nah, dari kapasitas sekitar 50-an sampai 60-an di dalam kelenteng, pengurus membatasi hanya 50%, jadi hanya 30 orang yang boleh melakukan ibadah offline dalam satu waktu yang bersamaan. Sementara yang lainnya harus menunggu di luar untuk bergiliran melakukan ibadah. Nah, pengurus juga mewajibkan semua umat untuk menggunakan masker dan juga mencuci tangan dengan hand sanitizer sebelum masuk ke dalam kelenteng. Nah, sebagai informasi saja,
kelenteng ini bisa digunakan oleh umat dari berbagai agama, baik itu untuk penganut Buddha, penganut Konfusius atau Konghucu maupun yang penganut Tao. Lalu untuk warga dari agama lain, misalnya dari Islam maupun Kristen yang ingin datang atau beribadah ke sini, boleh juga warga keturunan yang beragama lain yang ingin beribadah di sini. Karena di sini ada salah satu ruangan juga yang dikhususkan untuk penganut aliran kepercayaan. Di sana ada ruangan khusus untuk aliran kepercayaan bagi yang mempercayai senopati, terus dan juga beberapa tokoh tradisional di Indonesia. Demikian Ratu. Baik, terima kasih Rama atas informasinya hari ini. Dan Tribuners, tadi Rama juga sempat berbincang dengan pengelola Kelenteng Osanpio Parung Kabupaten Bogor bernama Wewe. Berikut liputannya untuk Anda. Pak, untuk persiapan Imlek tahun ini seperti apa, Pak? Ya biasa kita bersih-bersih lah, bersih-bersih ya. Di sini ini patung ya kalau sekarang, cuci, bersih, mandi semua. Dan juga yang mandi bukan kegiatan pribadi kan, lingkungan. Semua ini ya, jemaat Ya, ya? umat ya, umat yang mandi. Ya, kemarin kan waktu pas hari Kamis ya, Kamis umat penuh di sini, mandiin masing-masing. Ya kita bersama sama lah. Jadi nanti untuk ibadahnya ini ada ibadah offline-nya, artinya jemaat bisa datang ke sini seperti tahun-tahun ya, sebelumnya. Kalau selama pandemi kan ya tetap walaupun sekarang kan belum gitu, di Baratnya pandemi masih ya kan, masih tetap kita batas, nggak bisa wah istilahnya hanya sebagian umat udah nggak terlalu full. Biasanya kan di atas kita paling lingkungan terdekat aja tok. kalau tahun lalu seperti apa, Pak? Kan lumayan masih ganas pandemi Waktu tahun lalu. Sebelum pandemi ya emang pas pandemi ya kita juga kita harapkan ke bagian umat-umat ya sementara ya kita ini Batasi ya. Ya kan. Nah juga persiapan dari ininya ke persiapan. Pak, selain membersihkan ini kelenteng ya, apalagi persiapannya? Kan tadi ada seperti ada apa? Bagian sembako. Bagi sembako ya. Bagian sembako. Itu sejak kapan tuh, Pak? Sejak kapan pembagian sembako itu? Kita bagian sembako itu kira ya kita dalam per tahun bisa 4 atau 5 kali ya. Kita nggak tentunya apa. Kita juga nggak bisa pastikan antara donatur. Gitu. Berapa tuh donatur saya mau bagiin sembako nih buat lingkungan atau siapa? Atau anak yatim atau siapa buat ini atau buat satu RW atau satu RT. Tetap kita jalanin kayak kemarin kan terima kasih. Ini ada sembako, terima paket, ya kan? Kita nggak tahu. Di Kabupaten Empat Lawang terdapat beberapa situs megalitikum peninggalan masa lampau Tribuners. Di antaranya adalah 7 batu megalit, ada dolmen, kapak batu, hingga naskah kuno. Nah, situs megalitikum yang cukup mudah ditemui dan terletak tidak jauh dari permukiman warga, yakni adalah dolmen atau meja batu. Nah, buat Tribuners nih yang belum tahu, dolmen ini merupakan meja batu, tempat meletakkan sesaji yang dipersembahkan kepada roh nenek moyang di masa lampau. Selengkapnya sudah ada Sahri dari Tribun Sumsel. Halo, selamat sore Sahri. Halo, selamat sore rekan Ratu dan juga pemirsa Tribuners. Baik Sahri, boleh dijelaskan di mana lokasi persisnya situs megalitikum Batu Betiang di Kabupaten Empat Lawang ini, Sahri? Baiklah rekan Ratu dan juga pemirsa Tribuners. Untuk lokasi dari situs megalitikum Batu Dolmen ini sendiri, lokasinya ada di tengah-tengah kebun kopi warga, di antara perkebunan durian ataupun kopi. Letaknya itu persis ada di Desa Gunung Meraksa Baru, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang. Yang dimana memang lokasinya sendiri tidak terlalu jauh dari rumah warga gitu. Begitu ini rekan Ratu dan juga pemirsa Tribuners. Kemudian untuk akses agar bisa menuju ke sana, ini apakah mudah untuk dikunjungi begitu Sahri? Baik rekan Ratu dan juga pemirsa Tribuners, mungkin jika ada pemirsa yang tertarik ingin melihat langsung batu dolmen ini, atau masyarakat lokal menyebutnya sebagai batu betiang ini, bisa langsung datang ke Desa Gunung Meraksa Baru, yang dimana memang
letaknya itu tidak terlalu jauh dari rumah warga. Mungkin kalau berjalan kaki itu bisa sampai dari 5 sampai 10 menit. Adapun aksesnya sendiri terbilang mudah karena memang telah disediakan jalan oleh warga. Jalannya lumayan besar. Begitu pemirsa dan juga rekan Ratu. Baik, kemudian bisa dijelaskan seperti apa dolmen atau batu betiang ini? Sahri dan saya juga ingin bertanya apakah situs megalitik ini dikelola dengan baik begitu oleh pemerintah? Silakan, Baik. Sahri. Baik rekan Ratu dan juga pemirsa. Untuk batu betiang ini sendiri atau batu bertiang ataupun dolmen situs megalitikum ini di sana itu batu itu disusun sedemikian rupa yang dimana tiangnya itu ada 4 dengan 1 alas di atas gitu. Memang secara sekilas kalau kita lihat, kalau kita baru datang ke sana itu persis seperti meja, layaknya meja, dan memang diceritakan oleh kepala Pusat Kebudayaan Patlawang itu diceritakan memang dulu pernah diteliti dan dinyatakan bahwa ini memang dolmen. Nah, adapun untuk pengelolaan sendiri, batu ini sebenarnya sepi saat ini kondisinya karena memang tidak semua orang tahu, akan tetapi telah dicatat oleh Pemkab Patlawang. Dan memang untuk siapapun yang tertarik untuk berkunjung di sini bisa siapapun tanpa harus membayar ataupun intinya bisa kapan saja untuk ini pengunjung untuk berkunjung ke sini. Begitu rekan Ratu dan juga pemirsa Tribuners. Kemudian Sahri, saya penasaran kalau dilihat dari video yang sekarang bisa kita lihat begitu ya. Ini tampaknya lokasinya berada di tengah-tengah kebun warga, terus tampak seperti tidak terawat begitu. Apakah memang dolmen ini memang diperuntukkan untuk lokasi wisata atau seperti apa, Sahri? Memang rekan Ratu dan juga pemirsa, sejauh ini memang tidak diperuntukkan untuk lokasi wisata, akan tetapi ada saja warga yang penasaran gitu, termasuk saya yang memang baru mengetahui lokasi ini. Kalau menurut saya, kalau datang ke sana itu lumayan bagus dan menarik gitu. Di sana itu gimana ya? Selain batu ini juga ada beberapa batu lainnya yang tidak terletak jauh dari sana. Itu ada sekitar 5 buah batu yang diceritakan memang oleh pemilik kebun sendiri katanya. Selain untuk meletakkan sesajen, ada yang batu 5 buah tadi itu tempat beristirahat begitu. Baik, terima kasih Sahri atas informasinya hari ini, dan Tribuners, tadi Sahri juga sempat berbincang dengan Ketua Pembina Adat Kabupaten Patlawang, Sultan Bustari. Berikut liputannya untuk Anda. Saya Sultan Bustari, SPDI, Ketua Lembaga Adat Kabupaten Patlawang. Karena ada yang bertanya, batu peninggalan yang merupakan benda dari budaya Patlawang, diantaranya batu betiang di belakang Desa Batu Cawang, Desa Manggilan, yang pastinya di belakang MTS Al-Khoir Gunung Raksa Baru. Namun sampai saat ini untuk menggali cerita atau asal muasal batu itu masih belum dapat. Cuman atau menurut arkeologi dari Palembang Tugu Cahyo, batu betiang atau batu cawang di belakang MTS itu, terbelakang Desa Batu Cawang itu merupakan batu sesembahan. Nah, di sana itu ada batu, kemudian ada tempat mereka istirahat, itu menurut mereka. Nah, alhamdulillah batu betiang itu sudah diakui, itu merupakan satu peninggalan yang antara lain batu megalit dijarakan. Cuman sampai gitu soal batu betiang ini atau batu cawang ini yang baru diketahui. Nah, ini kita perlu untuk akan datang itu kita selidiki lagi asal muasalnya, yang harusnya itu setiap peninggalan-peninggalan dan desa-desa itu menggali kembali budaya-budaya atau cerita-cerita dari puyang atau asal dusun tersebut, sehingga nantinya bagi pecinta kuliner seafood Tribuners, ada kabar gembira
kerang good looking ini bisa jadi pilihan tepat. Kerang good looking ini konsepnya sangat unik Tribuners karena menggunakan gerobak dan menjadi yang pertama di Pulau Belitung. Tentunya makanan di sini bakal memanjakan lidah pecinta kuliner dengan beragam saus olahan yang pastinya menggugah selera. Kerang good looking ini sudah membuka cabang pertamanya Tribuners di Jalan Sriwijaya, Tanjung Pandan, dan pembeli ini juga akan dihibur juga dengan atraksi memasak yang dilakukan oleh Chef Vito. Duh, jadi penasaran ya, langsung saja sudah ada Adelia di sana. Selamat sore, Adelia. Selamat sore, rekan Ratu. Baik, Adelia, boleh disampaikan sebenarnya apa sih uniknya kalau kita makan di seafood kerang good looking, Adelia? Ya, baik Ratu dan Tribuners, bisa saya sampaikan bahwa bagi pecinta kuliner harus mencoba aneka olahan seafood di kerang good looking. Gerobakan seafood ini memiliki beragam jenis makanan laut seperti kerang, siput laut, udang, cumi, kepiting, bahkan lobster. Seafood ini dimasak dengan berbagai pilihan saus spesial seperti salted egg sauce, saus Singapura, garlic Hong Kong style sauce, butter crab caramelized, dan black pepper. Nah, sembari menunggu hidangan siap, pembeli bisa menyaksikan juru masak sekaligus pemilik kerang good looking, yakni Chef Vito Galilea, memasak menggunakan teknik flambe, yakni teknik memasak yang membuat api memenuhi wajan. Teknik flambe ini juga akan mempengaruhi cita rasa masakan. Dan menurut Chef Vito, meskipun menggunakan teknik flambe ini, ia menjamin bahwa dirinya memasak tanpa menggunakan alkohol. Nah, juga nanti makanan seafood di tempat ini pun tidak amis sama sekali, Ratu. Kemudian dari beberapa menu yang sudah disebutkan oleh Adelia, saya penasaran untuk menu yang paling direkomendasikan gitu atau menu paling favorit di lokasi ini. Itu menu apa, Adelia? Iya, Ratu dan Tribuners. Dari semua menu yang disajikan di tempat ini tentunya memiliki rasa yang nikmat sesuai jargon dari kerang good looking, yakni kalau gak enak gak usah bayar. Namun ada satu menu yang best seller dan paling direkomendasikan, yakni seafood saus Singapura. Nah, berbekal pengalaman bekerja di restoran Taiwan, saus Singapura ini merupakan racikan khusus khas dari Chef Vito. Dan rasa masakan ini yakni asin, manis, dan gurih yang berpadu dan pastinya memanjakan lidah Tribuners. Pembeli juga disarankan membeli menu paketan karena dalam satu menu bisa menikmati beragam seafood dari kerang-kerangan tadi, seafood laut, cumi, udang, dan kepiting. Pecinta makanan pedas juga bisa request nih sesuai tingkat kepedasan yang diinginkan. Kemudian Adelia, untuk harga dari seafood di kerang good looking ini boleh disampaikan sekaligus jam operasional gerobaknya, Adelia? Iya, Ratu. Untuk Tribuners juga yang ingin mencicipi aneka menu di kerang good looking ini, harga makanannya dipatok bervariasi, mulai dari Rp35.000 per porsi untuk menu kerang hingga jutaan rupiah untuk per porsi lobster air laut dan kerang kenari sesuai ukuran pastinya. Juga buat yang pengen makan nikmat tapi murah meriah juga bisa memesan menu paketan yang dibanderol mulai harga Rp165.000 untuk paket berdua. Juga untuk Tribuners yang ingin datang menikmati kerang good looking ini, kalian bisa datang pada sore hari sekitar pukul 3 sore, nanti sampai malam sekitar pukul 10 malam. Demikian, Ratu. Baik, Adelia, saya ingin tanya kalau Adelia sendiri nih sudah coba menu apa di kerang good looking? Adelia? Iya, tadi sesuai rekomendasi yang saya sampaikan bahwa menu best seller dan paling direkomendasikan di tempat ini adalah saus Singapura. Dan saya tadi sebelumnya juga telah mencicipi saus Singapura ini dan rasanya memang manis, asin, dan gurih yang tentunya berpadu dan nikmat dan juga seafoodnya tidak amis pastinya, Ratu. Baik, terima kasih Adelia atas rekomendasi kulinerannya ya. Tribuners, kerang good looking ini bisa Anda coba terutama untuk Anda yang pecinta seafood, ini wajib banget ya datang ke sini. Terima kasih Adelia. Iya, Ratu. Berikutnya Tribuners, kawasan Pecinan atau Kampung Cina merupakan salah satu destinasi wisata di Kota Manado, Sulawesi Utara. Banyak hal menarik yang bisa ditemukan pengunjung di sini Tribuners. Salah satunya adalah Kelenteng Pan In Kiong yang sudah berdiri sejak kurang lebih 200 tahun lalu. Lokasinya berada di Jalan DI Panjaitan, Calacawenang, Manado, Sulut. Kemudian kelenteng tertua di Manado ini menjadi tempat ibadah umat agama Tridharma, yaitu Konghucu, Taoisme, Buddha, dan Samkau.
Kelenteng Pan In Kiong ini termasuk salah satu kelenteng yang banyak dikunjungi oleh wisatawan ketika Hari Raya Imlek Tribuners. Lalu seperti apa suasananya menjelang Imlek? Langsung saja sudah terhubung dengan Andreas. Selamat sore Andreas. Oke, baik. Selamat sore, Ratu. Baik, Andreas, boleh disampaikan dan digambarkan seperti apa suasana menjelang perayaan Imlek di lokasi pecinan, Andreas? Oke, jadi di pecinan Kota Manado itu ada satu kawasan kuliner yang cukup unik yang biasanya muncul di saat menjelang Imlek, yaitu kunya-kunya ya. Di situ banyak kuliner khas Chinese food, tapi lebih ke selera lokal ya sendiri. Dan kemudian juga di suasana-suasana menjelang Imlek di pecinan itu banyak ornamen-ornamen khas Tionghoa atau khas Chinese, yang mana seperti lampion, ada simbol-simbol seperti tahun ini kan ada sio macan air ya, simbol-simbol seperti itu, dan juga banyak disuguhi tarian-tarian barongsai dan anak-anak yang sedang melatih tarian barongsai itu. Juga banyak juga kelenteng-kelenteng yang ada di daerah itu melakukan persiapan-persiapan untuk menyambut Imlek ya, seperti menyambut adanya cap gome atau mempersiapkan musik-musik tradisional Chinese yang sering terdengar di area pecinan di sekitar Kampung Cina Kota Manado. Dan juga walaupun ya pandemi, tapi tidak menyurutkan antusiasme warga Tionghoa untuk tetap menunjukkan animo mereka kepada perayaan penting mereka seperti ini, gitu kira-kira. Baik, kemudian untuk menjelang Imlek ini pastikan ada banyak toko begitu ya yang menjual barang-barang bertemakan Imlek. Boleh disampaikan ada toko apa saja dan apa saja barang yang dijual yang bertemakan Imlek di toko-toko tersebut, Andreas? Oke, kalau untuk toko-toko yang menjual atau yang identik dengan perayaan Imlek itu ada toko kembang api ya pertama, karena Imlek tidak lepas dari kemeriahan kembang apinya. Kemudian ada toko kuliner seperti kuliner makanan khas Chinese food seperti loba atau segala macam mie dan segala macam makanan-makanan non halal juga ada di situ. Dan yang terutama itu ini ya, toko pernak-pernik ornamen Imlek itu banyak sekali di area pecinan. Karena memang orang-orang mengambil kesempatan untuk memanfaatkan momentum ini. Dan juga ada yang namanya kue-kue khas Chinese kayak mooncake, begitu-begitulah. Dan walaupun dibarengi dengan toko-toko yang menjual khas Tionghoa, tapi juga toko-toko konvensional juga masih menjual barang-barang biasa ya, seperti ada toko elektronik, ada toko pakaian dan lain-lain, karena mengetahui ini merupakan momentum yang mungkin juga sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat, jadi mereka menyiapkan segala sesuatu dari segala sisi dan dari segala aspek. Demikian, Ratu. Kemudian saya ingin tahu sebenarnya ada perbedaan yang signifikan nggak sih antara Imlek tahun ini dan juga Imlek tahun sebelumnya di Manado, Andreas? Iya, tentunya ada perbedaan yang ada gap yang cukup jauh ya. Dimana pada Imlek tahun lalu kan PPKM itu masih sangat tinggi ya, Manado masih zona merah apalagi. Tapi di PPKM saat ini Manado sudah mencapai level 2, sudah menjadi level 2 dan masuk ke zona kuning ya. Sehingga kelonggaran sangat nampak terlihat di Kota Manado. Salah satunya dengan banyak warga Tionghoa itu memberikan
berbagi berkah ya, kayak bagi-bagi zakat begitu, tapi dalam bentuk makanan cepat saji atau dalam bentuk makanan dos, di mana mereka membagi-bagikan itu kepada kaum duafa di jalan-jalan yang tidak dilakukan mereka pada saat tahun PPKM tahun lalu karena masih cukup tinggi. Tapi karena ini sudah cukup longgar, jadi mereka kayak memanfaatkan momentum ini untuk berbuat baik lebih nyata ya, mewujud nyatakannya lewat bersentuhan langsung dengan masyarakat kaum duafa. Begitu, Ratu. Baik, terima kasih Andreas atas informasinya hari ini, Tribuners. Terima kasih, Andreas. Kemudian menghabiskan akhir pekan dengan staycation ini tampaknya jadi pilihan yang tepat ya, Tribuners. Apalagi dalam situasi pandemi saat ini. Nah, Ratu akan memberikan rekomendasi tempat penginapan yang bisa Anda kunjungi. Selengkapnya setelah jeda, tetap bersama kami di Live Travel Update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini
dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Nita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Nita? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang Terima kasih Anda masih bersama Ratu Jati di Live Travel Update Sabtu 29 Januari 2022. Tribuners Anda yang suka staycation, Ratu punya rekomendasi lokasi di Klaten, Jawa Tengah. Nama lokasinya adalah Omah Trasan, Tribuners. Penginapan ini unik banget karena terletak di tengah permukiman warga. Selain itu, Omah Trasan ini juga memiliki gaya tradisional yang kental. Awalnya, rumah ini adalah rumah pribadi milik keluarga Kismo Haryono. Tapi kini sudah menjadi tempat wisata sekaligus tempat penginapan. Nah, kalau ke sini Tribuners akan disuguhkan jajaran bangunan rumah yang bergaya tradisional Jawa dengan didominasi bangunan kayu. Selengkapnya sudah ada Ratna di sana. Selamat sore Ratna. Selamat sore Ratu. Baik Ratna, boleh dijelaskan lokasi dari Omah Trasan ini serta penjelasan soal Omah Trasan ini. Silahkan Ratna. Ya, jadi Omah Trasan ini lokasinya ada di Desa Trasan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Nah, Omah Trasan ini awalnya merupakan rumah hunian biasa milik keluarga Kismo Harjono, dan sebagian besar lahannya itu awalnya kebun bambu. Tapi pada tahun 2005, salah seorang putranya yang bernama Suhodo Kismo Harjono mulai mendirikan rumah-rumah tradisional Jawa di lahan tersebut. Pembangunan ini dikarenakan sebagai tempat menginap dan berkumpulnya para keluarga Kismo Harjono yang setahun sekali di Trasan.
Nah, lantaran jumlah anggota keluarganya yang terus bertambah, maka dibangunlah rumah-rumah ini tadi. Nah, Ratu, pada suatu hari, teman dari keluarga Pak Kismo Harjono ini ada yang meminjam omah terasan untuk mengadakan acara halal bihalal. Karena melihat suasananya yang asri dan unik, beliau mengunggahnya ke sosial media dan ramai seperti sekarang menjadi tempat wisata sekaligus penginapan. Ratu. Baik, kemudian boleh disampaikan rute untuk menuju ke Omah Terasan ini, Ratna, serta harga tiket masuk dan jam operasionalnya, Ratna. Iya, untuk rutenya sendiri, Tribuners bisa berangkat dari kota Solo dengan mengarahkan kendaraan pribadi ke Jalan Solo Jogja. Nah, nanti sampai di Pasar Delanggu, bisa lurus sedikit sampai menemukan perempatan lampu merah dan belok kiri kurang lebih jalan lurus sekitar 3 km untuk sampai ke Omah Terasan. Kalau untuk harga tiket masuknya sendiri, harga tiket masuk wisatanya, itu dibanderol Rp5.000 per orang dengan jam buka setiap hari mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Kemudian Ratna, ini kan tidak hanya tempat wisata saja ya, tapi di Omah Terasan ini juga ada penginapan. Boleh disampaikan untuk tarif dan juga fasilitas apa saja yang tersedia di penginapannya, Ratna? Ya, untuk penginapan di sini ada 4 penginapan yang disewakan, yakni Omah Panggung 1 dan 2. Itu untuk tarif sewanya mulai dari 400.000 per malam, dengan kapasitas maksimal 4 orang, dan fasilitasnya ada 1 kasur berukuran queen size, terus juga ada kamar mandi dan AC. Untuk Omah Galeri, itu tarif sewanya 800.000 per malam, dengan kapasitas 4-10 orang. Untuk fasilitasnya ada 2 kasur berukuran queen size dan kamar mandi. Dan yang terakhir ada Omah Pojok, itu tarif sewanya Rp1.000.000 per malam dengan maksimal kapasitasnya 4-10 orang. Dan fasilitasnya sendiri ada 2 kamar tidur, 2 AC, 2 kamar mandi, dan TV. Selain penginapan, sebenarnya juga ada sewa aula, yakni 400.000 per harinya, dan untuk acara pernikahan atau paket wedding itu 6 juta, Ratu. Baik. Kemudian untuk tadi rute sudah disebutkan ya. Kalau dari lokasi wisata yang ada di Omah Terasan ini ada apa saja yang disediakan di sana, Ratna? Oh ya, Omah Terasan ini selain menyediakan penginapan, di sini juga tersedia beberapa spot foto yang bisa dicoba para tamu maupun wisatawan yang datang berkunjung. Nah, untuk spot fotonya ini, karena kembali lagi tadi konsepnya itu tradisional Jawa, jadi yang dihadirkan itu ada beberapa spot foto seperti sepeda ontel Jawa, terus ada juga becak, gerobak sapi, ada juga bangunan-bangunan dari penginapan yang bisa jadi spot foto Instagramable bagi pengunjung maupun tamu yang menginap di Omah Terasan. Ratu. Baik, terima kasih Ratna atas informasi dan juga rekomendasi staycation-nya ya. Omah Terasan Tribuners ada di Klaten, Jawa Tengah. Terima kasih Ratna. Kemudian Tribuners dari Klaten kita ke Batang mencoba kuliner es campur mantap rasa. Es campur ini sangat legendaris Tribuners karena sudah ada sejak 1977. Lokasinya berada di depan Rumah Sakit Kalisari Batang. Setengah abad berjualan dan masih eksis sampai saat ini. Kira-kira apa sih yang membuat es campur ini berbeda begitu dari yang lainnya? Langsung saja kita ke Amanda. Selamat sore, Amanda. Ya, selamat sore, Ratu. Baik, Amanda, boleh digambarkan seperti apa kesegaran es campur mantap rasa dari Batang? Dan sebenarnya apa saja sih isian di dalamnya? Silahkan, Amanda. Baik, es campur mantap rasa ini isiannya dulu ya. Tadi isiannya ada cendol dari tepung pati, lalu nangka, kacang hijau, roti tawar, agar-agar, kolang-kaling, kacang asin, air gula, santan, dan diberi serutan es batu. Nah, rasanya kombinasi manis, lalu ada
ada asinnya dari kacang asin gitu Ratu. Kebayang ya, tampaknya sangat lezat gitu. Boleh disampaikan untuk lokasinya tepatnya ada di mana es campur mantap rasa dan jam operasionalnya, Amanda? Baik, es campur mantap rasa itu berada di Jalan Dr. Sutomo nomor 60, Kelurahan Wates Alit, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. Tepatnya ada di seberang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang atau Rumah Sakit Kalisari. Operasionalnya mulai pukul 9 pagi sampai 9 malam, buka setiap hari, bahkan menurut Pak Tasaan atau pemilik dari es campur mantap rasa ini, dia nyaris tidak pernah tutup. Sekalipun itu lebaran, dia tetap buka atau beroperasi seperti hari biasa, Ratu. Kemudian untuk es campur mantap rasa ini apakah memiliki cabang selain yang berada di depan Rumah Sakit Umum Daerah tadi, Amanda, dan apakah bisa dipesan melalui aplikasi online? Nah, sayangnya es campur mantap rasa ini cuma ada di satu lokasi itu aja, di depan RSUD Kalisari, dan tidak bisa dipesan melalui aplikasi. Jadi pengunjung hanya bisa datang untuk pesan untuk dibawa pulang ataupun makan di tempat, dan pembayaran pun hanya menggunakan uang tunai, menggunakan dompet digital gitu, Ratu. Kemudian ini kan Amanda sudah mencoba ya es campur mantap rasa ini. Boleh disampaikan kesan apa sih yang diperoleh dari es campur ini, dan mungkin bisa kali ya dikasih skor juga untuk skor rekomendasi begitu untuk Tribuners supaya nggak kebingungan nih, coba nggak ya gitu. Menghilangkan keraguan dari Tribuners untuk mencoba es campur mantap rasa. Silakan Amanda. Baik, Ratu. Untuk saya pribadi ketika mencoba es campur mantap rasa ini, rasanya unik karena tadi ada sensasi asin dan gurih. Jadi ketika disuap ada yang bisa digigit gitu dari kacang asin, dan rasa asin ini agak melawan dari biasanya rasa es campur kan manis, dominan manis, ini ada yang asin. Lalu kalau saya pribadi sih, saya orang yang kurang suka minum es campur menggunakan santan, tapi untuk keseluruhan dengan harga satu porsi hanya Rp7.000 dengan isian yang cukup lumayan, saya beri skor 7 gitu, Ratu. Baik, terima kasih Amanda atas rekomendasi kulinernya ya. Es campur mantap rasa Tribuners ada di Batang, Jawa Tengah. Terima kasih Amanda. Terima kasih, Ratu. Masih tentang kuliner, Tribuners pernah menemukan pizza tapi dengan cita rasa Indonesia nggak? Nah, kalau belum pernah, Anda harus mencoba pizza dendeng badendeng. Kolaborasi makanan khas Italia dengan bumbu-bumbu masakan khas Minang. Anda bisa menemukannya di restoran hotel yang ada di kawasan Jalan Taman Siswa Alai Parakopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Selengkapnya, sudah ada Rezi dari Tribun Padang di sana. Selamat sore, Rezi. Iya, Ratu. Baik, Rezi, bisa dijelaskan terkait makanan pizza dendeng badendeng ini seperti apa wujudnya dan seperti apa rasanya? Silakan, Rezi. Iya, ini suatu makanan gabungan yaitu makanan dari bumbu khas Minang yang dipadukan dengan masakan luar atau Itali, sehingga tercipta pizza dendeng badendang yang terdapat di salah satu hotel atau restoran hotel yang ada di kawasan Kota Padang, Sumatera Barat. Di mana untuk cita rasa dari dendeng ini sendiri ada 2 varian, yaitu cabai merah dan cabai hijau begitu, Ratu. Dan untuk perpaduan masakan ini khas Minang disajikan dalam 2 varian, di mana jarang ya ditemui di Kota Padang, namun ini sangat unik sehingga dapat bisa dicoba oleh masyarakat jika berkunjung ke Sumatera Barat. Gitu, Ratu. Kemudian Rezi, untuk proses pembuatannya ini berapa lama dan apakah ada yang membedakan begitu antara membuat pizza yang sebenarnya dengan membuat pizza rasa dendeng ini, Rezi? Ya, untuk proses pembuatannya sendiri membutuhkan waktu sekitar 25 menit dari siapa yang memesan di lokasi, di mana langsung dimasakkan oleh Chef Indra di lokasi, di mana kuliner ini rasanya manis, dibalut keju serta gurihnya dendeng sapi menyatu dalam pedasnya tumisan cabai
yang dijamin membuat lidah para pengunjung atau di mana pembeli akan tertarik sehingga tertarik untuk mencoba makanan pizza bedendeng ini, Ratu. Baik, kemudian terakhir Rezi, untuk harganya boleh disampaikan? Ya, untuk tentang harga dengan pizza dendeng ini, di mana restoran ini meletakkan harga yaitu satu porsi atau di mana satu porsinya Rp 80.000 begitu, Ratu. Dan satu lagi, Ratu, masyarakat lebih banyak membeli di restoran ini pada hari libur yaitu weekend, Sabtu dan Minggu. Sedangkan di hari biasa hanya terjual beberapa saja, tapi lebih lakunya itu pada weekend begitu. Baik, terima kasih Rezi atas informasinya. Tribuners, ini unik sekali ya, jadi pastikan Anda untuk mencoba pizza dendeng badendang. Dan tadi Tribuners, Rezi juga sempat berbincang dengan Chef Indra sekaligus seorang pengunjung bernama Prama. Berikut liputannya untuk Anda. Chef Indra, ini ide pizza dendeng ini dari mana awal datang? Ya, dendeng badendang ini kita beberapa kita spesiasi. Di Padang ini kan ada memang udah ada dendeng rendang sudah ada. Nah, kita inovasi, kita cari istilahnya ada ide-ide dari manajemen, dari kita lihat juga dari teman-teman. Akhirnya kita cobalah pizza dendeng badendang ini. Jadi kita keluarkan, ini sudah jalan kurang lebih 3 bulan yang lalu lah. Untuk promosinya kita sudah memang lumayan lah untuk penjualan. Istimewanya apa sih Mas pizza dendeng ini dibanding pizza yang lain? Istimewanya kalau dendeng badendang ini kan, kalau dendeng itu kan dia lebih crispy ya. Dan kita juga perpaduan masakan barat ya, Italia sama Sumbar itu. Jadi basicnya kita sampaikan bumbu-bumbu dari Sumbar, kita padukan dengan bumbu-bumbu dari Italia. Nah, itu sih. Jadi untuk kelebihannya, jadi kita menyatukan lidah orang Sumbar nih, istilahnya kan sudah agak modern, ya, kita satukan dengan lidah Western. Pizza dendeng ini unik sih Mas, rasanya unik. Biasa kan kalau pizza ini kan ada yang mayones yang biasa kan. Terus yang rendang kita juga sudah sering banyak juga kita coba. Nah ini kayak konsepnya beda, ada cabenya, ada dendengnya. Nah kebetulan kita ini pesan 3 varian. Awalnya sih cuma 1 ya pesannya. Cuma karena ada yang hijau, terus kemudian ada yang mix sama ada yang merah. Jadi kita penasaran aja. Istimewanya apa sih rasanya pizza ini, rendang dendeng ini? Rasanya itu biasanya kan lebih ke gurih. Nah kalau ini ada pedes-pedesnya Mas. Ada pedesnya. Jadi kalau menurut saya ya, kalau yang hijau itu bagi yang suka pedas, yang merah itu bagi yang tidak terlalu suka pedas. Baik Tribuners, itu tadi sederet lokasi wisata yang bisa Anda kunjungi untuk menghabiskan liburan atau nanti di akhir pekan ya Tribuners. Nah, karena masih di tengah pandemi, Ratu kembali mengingatkan untuk tetap wajib disiplin menerapkan protokol kesehatan serta aturan PPKM yang berlaku. Saya Ratu Jati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai ketemu di live travel update selanjutnya. Happy weekend! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!